Oke teman-teman, sekarang ini kita sedang berada di sebuah pedesaan ya. Dan di sini nanti kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimanakah caranya membuat tape singkong teman-teman ya. Kebetulan di sini bulannya itu gede banget dan di sini kita di lokasi pembuatan tape, pabrik tape home industry teman-teman. Kita akan langsung menuju ke rumahnya saja nanti untuk belajar bareng ya, siapa nanti akan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Ini adalah lokasi pabrik tapenya, itu adalah di sini. Coba kita ketok-ketok dulu ya. Aduh. Nah, ini kita sudah sampai teman-teman, yaitu di lokasi pembuatan tape. Coba di sini kita akan sepil dulu ya untuk pembuatan tapenya. Jadi di sini tapenya itu awalnya dari singkong. Singkongnya itu di sini ini sudah dalam tahap pemproduksian teman-teman ya. Oke, ini adalah sudah dalam tahap pemproduksian. Jadi singkongnya itu kita masukkan di sini. Jadi awalnya di sini ada ini apa tuh? Kita taruh di tenggok ya, senek ya. Senek itu atau tenggok itu kalau di tempat kalian itu namanya apa itu? Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Kemudian sebelum kita masukkan ke sini, ini kita rageni namanya ya teman-teman ya. Ini kita rageni. Oke, jadi sebelum dirageni itu awalnya di sini kita taruh di sini digodok ya atau direbus. Singkongnya itu awalnya direbus. Setelah direbus di sini kita dinginkan. Setelah itu kita kasih ragi ya. Nah ini. Kemudian kalau misalkan sudah, ini kita masukkan ke dalam wadahnya. Nah wadahnya itu adalah tenggok. Kemudian kita kasih daun ya. Ini memang baiknya daun. Mungkin kalian bertanya mengapa enggak simpelnya itu pakai plastik saja itu ya. Ya memang di sini untuk peragian ini baiknya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi untuk proses awalnya itu adalah awalnya dari singkong ya. Jadi tape singkong itu awalnya terbuat dari singkong. Kemudian singkong itu kita kupas. Kemudian setelah kita kupas itu kita potong-potong segini ya, potong-potong kecil segini. Nah setelah kita potong-potong segini, singkong ini kita rebus ya teman-teman ya. Untuk merebusnya itu di sini kita memakai tungku pawon saja, supaya apa? Supaya hemat bahan bakar ya. Kalau misalkan pakai pawon seperti ini kan bahan bakunya untuk merebus itu kan cuman pakai ini ya, yaitu kayu kering seperti ini. Kita rebus, kemudian setelah kita rebus, maka di sini kita tiriskan seperti ini ya. Kita tiriskan supaya airnya itu enggak ngikut. Kemudian setelah kita tiriskan, ini kita gelar seperti ini. Kita gelar setelah nah kita gelar itu tujuannya apa? Tujuannya supaya di sini tidak terlalu panas ya. Ketika singkongnya itu sudah dingin, maka saatnya singkong ini kita rageni. Nah, untuk proses peragian sendiri itu di sini kita memakai bahan-bahan ragi asli teman-teman ya. Oh ya, di sini sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang mungkin kalian ingin pesan dari tape singkong ini bisa partai besar, partai kecil juga boleh ya, atau mungkin kalian jadikan sebagai langganan itu juga boleh. Silahkan kalian nanti email saya ya. Nah email saya, kemudian nanti kalian bisa berkomunikasi langsung ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah dari singkongnya itu kita rebus, kemudian kita tiriskan dan juga kita dinginkan seperti itu, maka singkong ini kita kasih ragi. Nah raginya ini kita ulek di sini ya. Ini ulekannya. Ini adalah untuk raginya ya. Kita pakai ragi terbaik yaitu NKL. Selanjutnya di sini ini adalah untuk proses peragian. Untuk proses peragian ini gimana Mas ini? Mungkin bisa berbagi pengalaman Mas. Ya kalau saya biasanya kan ini raginya kalau
Itu biasanya saya mengirim tapenya itu 2 hari 2 malam. Jadi saya kalau merageni sore habis maghrib itu biasanya saya kasih ragi 4 biji, kemudian saya kasih sari 1 sendok, sendok segini utuh. Oh gitu, iya iya. Untuk raginya ini empat ini ya, empat keping ini 4 biji. Itu nanti bisa dipakai untuk ngerageni tape berapa ini ya? Berapa apa ya istilahnya tuh? Oh, 1 pepan ya? Oh, 1 larap ya, atau 1 kocroan lah ya? Nah, 1 wadah seperti itu teman-teman ya. Gitu Mas ya, 1 wadah ini diperlukan 4 ragi tape ya. Nah, 4 ragi ini diulek nanti untuk digunakan ngerageni dari 1 wadah itu nanti dikocrok ya, dicampur gitu ya. Kita untuk proses pembuatan ragi, jadi di sini kita pakai ragi asli teman-teman ya. Karena memang pada dasarnya untuk ini ya, untuk tape apapun, tape ketan, tape singkong atau tape apapun itu memang pada prinsipnya itu kan suatu proses pembuatan makanan yang memanfaatkan ini ya, memanfaatkan apa itu? Bakteri ya, yaitu bakteri Saccharomyces casei. Saccharomyces apa itu ya? Saya lupa ya. Mungkin ingat Mas, Saccharomyces apa? Pelajaran biologi SMA itu. Ya pokoknya memanfaatkan ini ya, bakteri Saccharomyces itu adalah yang terkandung dalam ragi ini. Nah, setelah ragi ini diulek, kemudian dituangkan seperti ini. Nah, ini ya, ini adalah proses peragian pada tape, teman-teman. Ini. Oke, ini proses peragian pada tape. Nah, setelah itu, maka di sini nanti kita campur ya. Jadi kan di sini sudah dicampur nih, dirageni ini ya. Nah, setelah itu nanti dikocok teman-teman ya, atau istilahnya itu dibolak-balik ya. Nah, ini adalah untuk prosesnya. Jadi itu yang dari bawah itu dari rebusan tadi, ini kita setelah ditiriskan itu digelas seperti ini supaya apa? Supaya dingin ya, supaya tidak panas. Nah, itu. Oke, di sini kita langsung belajar membuat tape dari ini ya, dari pabriknya langsung teman-teman ya. Ini. Oke, ini tadi yang sudah kita kasih ragi ya. Jadi 4 keping kita ulek jadi 1, kemudian kita gunakan untuk ngocok seperti ini. Nah, ini adalah proses pencampuran ragi dengan singkong supaya nanti menjadi tape. Nah, ini. Jadi kalau biasanya itu setelah dirageni itu kan nanti dijadikan pepan seperti ini ya Mas ya, dibungkus di daun seperti ini. Itu biasanya matangnya tuh 2 kali 24 jam ya, 2 hari ya. Oh iya, biasanya 2 hari matang teman-teman ya. Nah, ini. Oke, ini teman-teman ya. Jadi proses awal sampai akhir pembuatan tape adalah seperti itu. Mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya di kolom komentar, silahkan tinggalkan sejak ya. Atau mungkin kalian punya pengalaman lain tentang membuat tape, silahkan nanti kita bisa sharing ya. Atau mungkin kalian ingin pesan, silahkan kalian bisa komen atau mungkin juga hubungi media sosial kami, nanti kita akan sajikan ya. Nah, ini. Jadi setelah tape ini jadi, nanti kita pep di sini, nanti kita tunggu sampai 18 sampai 24 jam nanti akan matang dan siap untuk disantap gitu ya. Oke, mungkin itu. Dan di sini untuk menutupnya adalah seperti ini teman-teman ya. Ini. Jadi kita pakai daun pisang asli ya. Ini adalah go green juga teman-teman, yaitu kita mengusung go green ya. Kemudian di dalamnya itu kita juga bisa pakai daun talas ya. Daun talas atau daun apa itu ya, daun bentol atau daun apa Mas ini namanya Mas ini? Kalau ini ya daun talas, betul. Oh, daun talas tapi yang besar teman-teman ya. Kalau yang kecil kan nanti nggak bisa ya, nggak muat ya. Oke, itu. Nah, mungkin demikian dulu teman-teman ya, berbagi pengalaman dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.